Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ahmad Baidowi dengan NIM 5504220013 dari Prodi D3 Keuangan Perbankan kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Analisis Studi Kasus Gagal Bayar Jiwasraya. Baik, selanjutnya pendahuluan. Kasus gagal bayar Jiwasraya terjadi akibat sejumlah faktor, termasuk manajemen yang buruk, risiko investasi yang tidak terkelola dengan baik, dan keputusan untuk berinvestasi dalam produk jaminan yang berisiko tinggi. Selain itu, terdapat dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana nasabah. Akibat kombinasi faktor-faktor ini, Jiwasraya mengalami total kerugian mencapai triliunan rupiah yang berujung pada ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim pada nasabah. Dikonfirmasi oleh Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna, menuturkan penyebab utama gagal bayar Jiwasraya adalah kesalahan mengelola investasi di dalam perusahaan. Jiwasraya kerap menaruh dana di saham-saham yang berkinerja buruk. Dampak pada bank besar di Indonesia. Banyak bank yang mengalami penurunan kepercayaan dari nasabah dan investor yang berdampak pada reputasi mereka serta memicu potensi klaim hukum dari pengguna jasa yang merasa dirugikan. Pengaruh lainnya termasuk ketidakpastian di pasar keuangan yang membuat beberapa bank lebih berhati-hati dalam menjual produk asuransi di masa depan, serta peningkatan pengawasan oleh regulator untuk mencegah kejadian serupa. Bank-bank yang sebelumnya bekerja sama dengan Jiwasraya kini harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap model bisnis mereka dan mungkin menghadapi penurunan pendapatan dari produk asuransi. Selanjutnya, peranan audit internal dalam pengawasan risiko operasional asuransi. Yang pertama, audit internal harus menilai apakah produk yang dijual dalam hal ini asuransi sesuai dengan profil resiko bank dan apakah potensi resiko sudah dapat dikelola. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau peningkatan resiko yang signifikan, audit internal bisa memberikan rekomendasi untuk peninjauan ulang. Kedua, produk seperti asuransi saving plan perlu diperiksa secara menyeluruh, termasuk penilaian terhadap kemampuan perusahaan asuransi dalam membayar klaim, riwayat kinerja, dan eksposur resiko yang mungkin berdampak pada nasabah dan reputasi bank. 3. Melakukan pengecekan terhadap kondisi keuangan, manajemen resiko, reputasi, dan stabilitas perusahaan asuransi yang bersangkutan dengan memastikan bahwa perusahaan asuransi tersebut adalah mitra yang andal. Selanjutnya, analisis kasus. Tahapan yang harus dilakukan oleh audit internal untuk memastikan bahwa kerjasama ini tidak menimbulkan resiko operasional atau reputasional bagi bank. Itu yang pertama. Meninjau laporan keuangan terbaru, tingkat solvabilitas, dan indikator kesehatan keuangan lainnya dari perusahaan asuransi. Yang kedua, memastikan bahwa perusahaan asuransi memiliki rekam jejak kepatuhan yang baik terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan tidak memiliki riwayat pelanggaran yang signifikan. Yang ketiga, auditor memastikan bahwa seluruh informasi produk, baik dalam bentuk brosur, materi promosi, maupun komunikasi lisan, mencerminkan resiko, keuntungan, dan sifat dari produk asuransi tersebut. 4. Memastikan bahwa ada sistem pengaduan dan penyelesaian klaim yang memadai. Audit internal harus menilai apakah nasabah memiliki akses untuk mengajukan keluhan jika terdapat masalah dengan pencairan klaim. Tanda-tanda red flag yang mungkin terlewat oleh auditor. Yang pertama, jika audit internal mengamati bahwa produk memberikan imbal hasil yang jauh lebih tinggi dari standar pasar tanpa alasan yang jelas, ini bisa menjadi red flag akan adanya resiko tersembunyi. Yang kedua, jika audit internal menemukan bahwa pihak perusahaan tidak melakukan uji kecocokan sebelum menawarkan produk, ini bisa menjadi tanda peringatan. Yang 3. Laporan keuangan yang tidak akurat atau kurang transparan bisa menjadi tanda bahwa perusahaan asuransi mengalami kesulitan keuangan. Audit internal seharusnya memeriksa laporan keuangan mitra dengan lebih teliti untuk memastikan stabilitas keuangan. Keempat, respon yang lambat atau tidak tuntas dari perusahaan asuransi terhadap pengaduan nasabah bisa mengindikasi masalah keuangan serius. Audit internal seharusnya memantau respon dari perusahaan asuransi terhadap klaim dan pengaduan. Teknik audit internal yang mungkin bisa diterapkan. Yang pertama, teknik risk-based adalah pendekatan yang berfokus pada area berisiko tinggi, khususnya yang berpotensi mempengaruhi nasabah dan stabilitas keuangan bank. Kedua, early warning system adalah sistem pemantauan yang berfungsi untuk mengidentifikasi potensi risiko secara dini. Dalam konteks ini, EWS bisa dapat diterapkan untuk memantau kinerja keuangan dan likuiditas mitra asuransi. 3. Teknologi data analisis. Menggunakan data analitik untuk menganalisis tren klaim, keluhan nasabah, atau laporan keuangan secara tepat. Ini memungkinkan audit untuk menemukan pola yang mungkin menunjukkan masalah. Jadi rekomendasi perbaikan, langkah-langkah pencegahan
dan perbaikan yang dapat diambil bank untuk meminimalkan resiko. Yang pertama, sebelum bekerja sama, bank perlu melakukan due diligence menyeluruh terhadap mitra asuransi, termasuk mengevaluasi kesehatan finansial melalui analisis laporan keuangan dan likuiditas mereka. Yang kedua, menerapkan batas resiko yang lebih ketat pada produk pihak ketiga, terutama untuk produk investasi beresiko tinggi, dengan memastikan bahwa produk yang dipasarkan sesuai dengan risk appetite bank. Tiga, bagian manajemen risiko perlu melakukan pemantauan proaktif, terutama untuk produk berisiko tinggi. Ini mencakup pemantauan keluhan nasabah, pola klaim, serta analisis atas respon pada pasar terhadap produk tersebut. Keempat, memastikan bahwa struktur produk dan model bisnis mitra memenuhi standar risiko bank dan bahwa mereka memiliki cadangan likuiditas yang cukup untuk menanggung risiko klaim. Yang kelima, jika risiko teridentifikasi, bank harus memiliki mekanisme yang terkoordinasi untuk melakukan evaluasi dan mengambil tindakan pencegahan, seperti menghentikan sementara pemasaran produk hingga mitigasi risiko dilakukan. Perbaikan dalam pengawasan risiko operasional dan audit kepatuhan pada bank terkait produk investasi pihak ketiga. Jadi kasus gagal bayar Jiwasraya memberikan pelajaran penting bagi bank untuk meningkatkan pengawasan risiko operasional dan audit kepatuhan, terutama pada produk investasi pihak ketiga, yaitu dengan melakukan perbaikan dalam pengawasan risiko operasional dan audit kepatuhan yang lebih ketat terkait produk investasi pihak ketiga. Seperti contoh berikut. Yang pertama, bank harus mengadopsi sistem monitoring berbasis data dan teknologi analitik untuk memantau secara real-time performa produk, keluhan nasabah, dan resiko yang terkait dengan mitra. Dengan adanya sistem ini, bank bisa lebih cepat mendeteksi resiko dan melaporkan secara terkoordinasi kepada manajemen serta otoritas terkait, memungkinkan tindakan mitigasi yang lebih dini. Kedua, bank harus menerapkan batasan yang lebih ketat terkait nasabah yang diperoleh membeli produk beresiko tinggi. Memastikan hanya nasabah dengan profil risiko tinggi yang diberikan akses. Tiga, bagian manajemen risiko harus dilibatkan sejak awal dalam pemilihan mitra dan evaluasi produk pihak ketiga, untuk memastikan bahwa risiko produk sesuai dengan profil risiko bank dan nasabah, dengan melakukan stress testing dan analisis skenario pada portofolio produk pihak ketiga untuk mengukur dampak potensial pada stabilitas bank dan nasabah jika terjadi permasalahan pada mitra. Nah, kesimpulan dari kasus tersebut, kasus gagal bayar Jiwasraya mengungkapkan berbagai kelemahan dalam pengolahan risiko dan pengawasan terhadap produk asuransi investasi yang dipasarkan melalui pihak ketiga. Dalam hal ini, bank-bank besar di Indonesia. Peran audit internal sangat penting untuk memastikan kepatuhan regulasi, efektivitas pemasaran produk yang sesuai dengan profil risiko nasabah, serta transparansi informasi kepada publik. Langkah-langkah perbaikan yang disarankan mencakup proses due diligence yang lebih ketat terhadap mitra, pengawasan yang lebih proaktif melalui tim khusus dan teknologi monitoring, edukasi nasabah yang lebih baik, serta pembatasan distribusi produk berisiko tinggi, dan memastikan kebijakan manajemen risiko selalu diperbaharui sesuai dengan perubahan regulasi dan dinamika pasar. Secara keseluruhan, kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa kolaborasi yang kuat antara institusi keuangan, regulator, dan teknologi audit dapat mencegah terulangnya risiko serupa. Transparansi, kepatuhan, dan pengawasan yang berkelanjutan adalah kunci untuk melindungi nasabah dan menjaga stabilitas industri keuangan dalam menghadapi produk investasi pihak ketiga. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.